Halo guys, selamat datang di SDLC. Sistem desain. Langsung coba. Aduh. Aduh, Mas Rob. Oke, selamat datang di SDLC, Software Sistem Desain Langsung Coba. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin bikin API endpoint. Karena yang terakhir Iya. kita udah bikin wireframe nih, kita udah bikin wireframe-nya untuk yang aplikasi chatting. Dan sekarang rencananya kita mau ke bikin desain API-nya. Ya, Nah, gitu. betul. Nih Lam kayaknya udah nyiapin template-template ya Ham ya buat ini ya. Iya, nah ini di bawah saya udah nyiapin template sih biar gak apa ya, buat dari awal lah biar mempercepat durasinya juga gitu. Terus dari screen yang kemarin kita bikin tuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, 6 screen 6. nih. Nah, dari screen 6 screen ini nanti kita coba analisa lah kira-kira butuh endpoint apa aja gitu kan. Ya. Terus request responnya gimana gitu. Karena satu screen bisa jadi ada beberapa endpoint kan. Bisa jadi Bisa tergantung nanti jadi. kebutuhannya gimana atau case-nya Yes. gimana gitu sih. Nah tadi saya coba iseng-iseng bikin ini nih Kak, template nih login dan registernya sih sebenarnya. Nah, di sini format endpoint-nya nih sebenarnya agak agak susah juga sih kalau kita bikin desain endpoint di Excalidraw ya. Karena wireframe-nya juga ada di Excalidraw. Jadi kalau kita mau pakai platform yang lain tuh kayak agak susah lah nanti ya bolak-baliknya Excalidraw Pindah-pindahnya. terus ke misalkan ke Figma gitu. Ya, belum lagi takut kamu kebuka sesuatu yang aneh-aneh kan. Ya, jadi kita coba eh di Excalidraw dulu aja gitu. Dan mungkin disclaimer juga tadi sempat ngobrol sama Aka juga ya. Kira-kira nih list endpoint-nya, request responnya terutama ya. Ini kita mau coba detailin sampai case-case yang error kah atau gimana nih gitu. Nah, tadi kita sepakat untuk happy Happy pet, flow-nya, happy case. Ya, happy itulah. case. Apa Apapun istilahnya? menyebutnya lah. Ya, intinya yang Jadi yang sukses-sukses aja. sukses doang gitu ya. Semacam kayak error error validation, error kalau nggak masukin beberapa inputan. Nah, itu nanti Betul. dulu Ya, bentuk-bentuknya gitu bad ya. request, internal server error. Nah, itu nanti belakangan lah kita Ya. bisa diskusiin belakangan gitu. Oke, nah, mungkin minta pendapat kamu dulu sih, Kak. Tadi saya sempat bikin template kayak gini. Ini nanti ada nama endpoint-nya apa gitu kan. Terus method sama path-nya apa, Hmm. request bodinya apa, sama responnya apa gitu. Nah, kira-kira darimu ada kurang nggak dari template-nya ini? Jadi kalau ini udah oke, nanti kalau kita mau bikin endpoint yang lain itu tinggal duplicate aja Ya, dan ubah nama propertinya aja gitu sih. ya, boleh. Gini aja ya. Ya, oke, oke. Oke. Nah, karena login dan respon ini saya udah bikin sebenarnya, tapi masih perlu didiskusikan ya karena masih oret-oretan tadi. Nah, mungkin kita mulai dari yang dua screen awal ya. Di dua screen awal tuh pasti ada register sama login screen nih, Kak. Ya. Nah, Mau yang mana dulu nih? Register dulu. Ini kalau dari kiri register dulu sih. ya register dulu ya. Kita coba ke register dulu. Di sini register nih ada beberapa data nih yang perlu di-input tuh kalau kita mau register, ada name, username, email, password sama password confirmation. Nah, kebayangnya untuk support register ini endpointnya kayak apa? Nah, ini nanti ada register endpoint, terus metodenya itu biasanya post karena kita mau nyimpen data user gitu kan, Hmm. nyimpen data user gitu. Terus path-nya kita slash register gitu, Simple aja ya. simple aja gitu. Nah, terus Gak mau pakai ini apa kayak apa? ada prefix domain slash user slash register gitu. Kayaknya belum ya, kayaknya belum sih. Domainnya kan cuma Oh, satu dan doang dan kan. dan domainnya juga bukan user sebenarnya, domain authentication ya. Kalau mau, Betul, betul, nah mungkin akan kerasan nanti ketika udah ini ya, ketika udah apa namanya, kita nambah fitur-fitur banyak, terus habis itu butuh pemisahan antar betul, domain, mungkin akan lebih betul, apa, lebih pas lah ngobrolin soal betul. ngerapihin petnya gitu ya. Ngerapiin padnya, betul, betul. Ya Nah, sekarang keep it simple aja lah ya. dan untuk login register kayaknya masih oke lah. Aman lah masih ya. Slash register slash login tuh masih aman sih sebenarnya. Meskipun nggak dipisah per domain gitu. Kecuali nanti ya di chat atau grup itu nanti kita mungkin bisa dibenerin gitu Ya si boleh. padnya. Oke. Nah, karena based on UI-nya tadi tuh kita mau nyimpen apa aja, pasti ada name-nya, username, email sama password. Password ya. Nah, dan untuk value-nya saya kasih string gini aja ya, biar kebayang tuh sebenarnya isiannya string gitu. Ya. Yang akan kita
masukin gitu Ini request body-nya ya, yang dikirimkan ke backend berarti kan? ke backendnya, Ya, di password betul. confirmation kayaknya udah gak perlu dikirim gitu kan? Karena untuk kebutuhan backend, Heeh. kebutuhan data itu kan nggak perlu kirim password confirmation karena itu kayak semacam kebutuhan tambahan dari sisi user gitu kan, untuk Hmm. menghindari tipu gitu. Biasanya Ya. kalau misalkan kita nginputin password, ngetiknya cepet gitu ya. Misalkan AK1234 gitu. Itu Hmm. password yang aku inginkan. Ya. Tapi karena aku terburu-buru, Hmm. ngetiknya salah nih, Ya. AK123 gitu aja. Empatnya nggak dimasukin gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalkan tidak ada password confirmation-nya, terus klik register, Hmm. nah akhirnya tipu tuh. Aku jadi Oh. gak bisa login karena aku masih berasumsi yang aku kirim sebelumnya adalah 1234. Ah, betul, betul, Tapi aku betul. ngirimnya gara-gara tipu itu cuma 123 aja. Ah, ya, Nah, ya, ya. password confirmation ini itu memungkinkan kita tuh ngetik passwordnya 2 kali. Jadi kalau Hmm. percobaan pertama itu tipu, nah percobaan kedua harapannya gak tipu dan Ya, sadar kalau ya, oh ternyata aku ada tipu nih gitu ya. karena passwordnya gak sama gitu kan. Asalkan jangan di Kopas ya. Kalau di Kopas percuma sih, Ya tipu juga sih. percuma, percuma. Percobaan pertama tipu, percobaan kedua tipu gitu. Tipu karena nggak diketik ulang gitu. Karena gak diketik ulang. Betul. Tapi ada beberapa case yang dia masih perlu dikirim sih, dan dijagain dari sisi backend juga sih kayaknya, Kak. Ah, gimana tuh? Case kayak gimana? Ya tetap dijagain aja, misalkan ya di front end dijagain gitu ya. Udah sama atau enggak gitu. Terus di Mm. back end untuk mengantisipasi itu bisa dijagain juga sih sebenarnya ya gitu. Ya sesimpel kita ketika ada request ke endpoint register dicek aja password dan password confirmation-nya itu eh sama atau enggak gitu sih. Tapi itu case by case, mungkin sesuai kebutuhan aja ya. Kalau dirasa dari front end udah cukup dijagainnya, ya di back end mungkin nggak apa-apa nggak dijagain gitu. Iya, aku mikirnya gini sih Am. Ini discuss tipis-tipis aja ya. Ya. Kalau misalkan nih kita ngomongin validasi bentar ya. Ah, eh Name wajib dong ya kan. Name username wajib ya betul. kan. Name username wajib. Ya sebenarnya semua wajib sih yang di sini. Name, username, email, password wajib gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalkan validasinya hanya di front end, ini pasti Hmm. validasi di front end dong. Ada Ya. dong. Kalau nggak ada validasi di front end, ketika Hmm. kita apa ya? Misalkan ini aku ngetik name, ya kita ketik name. Hmm. Ini yang recording Oh, dirimu ya? Ya saya. kamu ini dong ke screen ke register register. Oke, ini Udah. kamu nulis-tulis di mana? Kursormu nggak kelihatan. Ke ini aja, ke register screen Nah, aja. udah Nah, kelihatan. Oke. nah misalkan kita di register screen nih, aku ngetik nih Ah, name ya kan. Nah, ketika aku udah ngetik name, misalkan namaku gak valid lah, entah mengandung karakter atau apa gitu, tergantung lah validasinya mau kayak gimana gitu. ya. Atau aku kosongi. Nah, Hmm. ketika aku pindah ke username, dia langsung muncul error kan biasanya kan. Oh, oke. Interaksinya itu kayak gitu tuh yang enak ke experience Experience usernya ya. tanpa harus nunggu loading Ke back kirim end. ke backend gitu kan. Ya. Nah, jadi di front end perlu ada validasi dong. Mm-mm. Nah, pertanyaannya adalah apakah name itu perlu dijagain juga di backend? Kan itu kan. Oke. Nah, menurutku kalau case-nya kayak gini itu wajib dijagain juga di back end. Oke. Kenapa? Karena ketika name ini tidak dijagain di back end, bisa aja ada third party atau apapun itu nanti misalkan udah ke Betul, apa betul. namanya microservice lah dan Hmm. lain-lain gitu kan. Bisa aja kita ngirim data tapi name-nya itu gak dikirim Nggak dikirim. dan name gak dikirim ke back end itu bisa jadi ngerusak datanya, Ya, ya kan? betul, betul. Secara misalkan nggak masuk ke database-nya wajib ada name gitu misalnya, tapi kita Hmm. nggak kirim jadinya, nah itu kan ngerusak data. Hmm. Hmm. Nah, makanya kalau misalkan case-nya name, username, email yang required tadi dijagain lagi di back end, di front end udah dijagain, di back end dijagain lagi, Itu oke. menurutku oke gitu, kayak Oke. make sense. Nah, Oh, tapi kalau yang password confirmation itu ya perlu didiskus, perlu dipertanyakan kenapa perlu ada di di back back end end. juga, karena back end tidak menyimpan password confirmation Ya. dan kalaupun password confirmation itu tidak dikirim, tidak akan merusak data yang ada di back end gitu kan. Oke. Nah, Iya, aku mikirnya kayak gitu sih. Gimana iya. menurutmu? Saya kebayangnya case yang sama sih. Maksudnya ada service lain itu yang pakai endpoint kita register gitu. Tapi Hmm? harusnya, tapi ini gak dari UI ya. Maksudnya service beneran back end to back end gitu. Ya. Back end Hmm. to back end yang mungkin dia akan apa ngeregister sesuatu ke endpoint kita gitu. Nah, nggak tahu apakah
dalam case itu kita perlu jagain password confirmation-nya juga gitu. Karena eh bisa jadi kan ini kan gak tahu ya kalau di backend to backend mungkin generated atau apa gitu passwordnya, atau ada UI-nya juga gitu. Kalau ada UI-nya mungkin ya bisa sih divalidasi dari front end gitu. Tapi kalau Atau ada UI-nya tapi UI-nya tidak ngevalidasi gitu tidak ya. ngevalidasi, betul. Ala-ala inilah, ala-ala web-web apa ya, yang Betul full stack betul. kayak Laravel, PHP yang nggak ada Laravel. nggak ada interaksi JavaScript-nya lah Iya, gitu kan. betul Ada betul. pasrah pasrah ke server gitu kan. Betul Ya ya betul. ya, ya Nah, make itu sense. kayaknya make sense untuk divalidasi juga kan. Dan Ya. nggak ada salahnya juga, maksudnya nggak ada cons yang benar-benar apa ya? Cons yang benar-benar parah lah ke entah performa atau experience dan lain-lain kan Ya dan nggak simpel juga bikinnya di betul backendnya kan betul. ya. Ini Berarti kita kalau ini ya, misalkan kenapa? kita tambah aja ini berarti. Ya boleh. Tambah aja ya. Ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Menurutku gini, kalau misalkan si service yang kita bikin ini akan digunakan oleh banyak front end. Nah, kita kan nggak bisa ngontrol tuh front endnya udah ada validasinya apa enggak. Hmm. Untuk password confirmation-nya itu mungkin pas banget tuh untuk diterapin validasinya di back end gitu ya. Iya, Karena betul kita nggak betul. bisa ngontrol front endnya kayak gimana. Betul betul. Dan ya tadi gak ada salahnya juga, gak ada ruginya juga Nggak gitu ada kalau ruginya kita juga. coba validasi di back end gitu. Ya, timeline nggak akan mundur 1 minggu lah. Iya. Ya maksudnya gara-gara nambah password confirmation ini eh apa main days-nya nambah gitu. Main days-nya ini jadi 2 hari mas. Gitu. Ya, oke. Nah, kita sepakat untuk pasang password confirmation juga ya, biar buat divalidasi di backend gitu. Nah, request body-nya harusnya cukup ya berdasarkan UI-nya. Yes. Udah cover semua gitu. Nah, responnya gimana? Responnya ya simple, biasanya kalau kita nyimpen data itu. Nah, ini sebenarnya respon disclaimer lagi itu sesuai standarisasi teman-teman juga ya di Tim atau di di project tim atau di masing-masing. proyek masing-masing gitu. Nah, tapi kita di sini bikin kesepakatan juga nih Kak. Kita di responnya nih. Nah, Nah, ada message data. ya kebayangnya itu ada message aja, terus ada data. Ini properti yang pasti ada lah di setiap endpoint, mau error mau mau apa? Mau sukses gimana gitu. Nah, kalau data nih bisa jadi nanti ya bisa berupa objek, bisa berupa array, bisa kalau Responsnya lah misalkan ya respon datanya lah. Dan kalau misalkan itu error-error yang case 400 500 gitu, jadi biasanya datanya ya udah nol aja gitu kan. Dan Nah, ada tambahan property error nanti ya berarti ya. di message-nya ini harusnya ada error message-nya sih kebayangnya. Jadi Error message-nya dan ada property error buat ngasih tahu ininya apa informasi detail errornya. oh, itu perlu ya errornya ini apa gitu. Oh iya, misalkan error validation ya, validasi yang mana gitu kan nanti. Ya itu ntar lah kita coba bahas Oh, lebih ya. detail lah ya di Ya. next session. Berarti kalau sukses responnya, kamu agree nggak dengan ya udah kita balikin message data doang Ya, gitu ini ya. standar sih. Standar ya. Nah, pattern yang umum lah. Oke. Oke, berarti so far udah jadi ya endpoint registernya. Eh nah, di screen pertama harusnya kita udah bisa register user nih. Nah, ketika udah register sukses, kita perlu login dong, atau kadang ya bisa langsung secara experience mungkin ada beberapa apps yang langsung ngedirect ke halaman homepage-nya. Ada beberapa Otomatis login gitu ya. otomatis login gitu. Terus ada juga tuh yang dia akan minta login dulu gitu kan. Maksudnya di direct ke halaman loginnya gitu. Nah, makanya kita perlu define juga sih endpoint loginnya nih di sini. Kalau Ya. berdasarkan UI, kemarin kita sepakat itu loginnya bisa by email, bisa by username sama password gitu. Ya. Nah, kebayangnya gimana endpointnya? Nah, di sini nih. Di sini ada list endpoint login endpoint kan. Ya. Ya, metodenya tetap post untuk loginnya. Path-nya /login. Oke. Nah, request body-nya nih. Request body-nya itu kebayangnya itu ada user dan password. Karena apa? Kita nggak bisa define di sini email atau username gitu. Gimana ya ngomong fieldnya ya Pak ya? Kayak user tuh agak kurang gitu loh, kayak ini user apa nih, username atau email gitu gimana? Nah, ya? berdasarkan diskusi kita minggu lalu, itu kan cara validasinya adalah kita validasi dulu si field Ya. user ini email atau tidak. Ya, kebayang. Kalau tidak email, kalau dia email ya udah ngecek ke kolom email, kalau bukan email berarti ke username. Oke, kita ya. agree validasinya kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, tinggal gimana caranya kita bikin nih propertinya biar sedikit lebih general lah itu gimana? Nah, ini metodenya apa nih? Hah?
sorry, bukan Method. method, nama fieldnya. Nah, yaitu menurutmu apa yang menggambarkan itu Saya sebenarnya kalau akses 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 user nggak, aku malah kepikiran hal lain, Pak. apa? Gini. Oh, bikin 3 properti gitu ya? Oh, tidak dong. Oh, Apa username, email, email. password gitu. Enggak, aku kepikirannya gini, biar lebih rapih ya. Jadi Ya. kita tuh bakal punya 2 endpoint. Heeh. Login by password, semuanya login by password. Login by email Email. sama login by username. Oke. Nah, untuk menentukan ini ngehit ke yang email atau yang username, itu dari front end kayak bakalan ngecek. Front end kan juga harusnya kalau ngecek apa namanya, ini email atau enggak, sesimpel regex sudah bisa kan. Ya. Nah, jadi ketika user ngetik di kolom di field yang email atau username di screennya ya, Hmm. ya udah front end bakal ngevalidasi ini apa nih, dia email Hmm. gak, oh dia bukan email, ya Oke. udah berarti username, berarti login by username. Oke. Nah, sehingga fieldnya jelas tuh, tapi gak tahu gimana menurutmu. Nah, berarti ada 2 endpoint gitu maksudnya. Ada 2 Endpoint login. endpoint, mau Oke. login pakai apa It- nih gitu. itu ya menarik sih sebenarnya. Tapi kayaknya masih bisa dijadiin satu endpoint aja sih karena dalamannya sama kan sebenarnya kan Sama. dari sisi backendnya kan. Eh satu endpoint tapi kayaknya itu sih kepikiran ya tiga tiga properti gitu tapi yang dikirim tetap dua misalnya di Stra UI ini mungkin akan ada adjustmentnya misalkan di sini by default dia by username dulu gitu misalkan ya nah ini by username gitu ya. Nah, terus mungkin ada satu tombol lagi gitu di sini login by email gitu kan ada switch gitu kan nanti si label fieldnya ini akan berubah jadi email Oh, gitu. jangan dong, langsung ini aja, langsung gini, kalau kamu mau satu endpoint masih bisa. Jadi ini email atau username, front end bakal ngecek ini email atau enggak. Heeh. Nah, ketika itu terjadi, misalkan oh ini email nih, ya udah front end bakal ngisi properti yang email Oh di endpointnya. Kamu mau ada 3 properti kan? ya kebanyakan Email, tetap username, properti password. ya Ya itu udah dicek di front end di frontend aja. aja ya. Ya, Oh, oke, harusnya oke. buat ngecek ini email atau enggak aman lah gitu. Oke. Pattern-patternnya ada kan? Oke, ini berarti kan bisa jadi properti request body-nya yang dikirim tuh email dan password atau username dan password. Ya, Betul kan? ya. Nah, berarti kan ini ada dua nih email atau ini ya mungkin ya. Dibuatin satu Oh, satu lagi aja. satu lagu aja ya. Jangan email. Kalau email apa slash password dikirain itu nama fieldnya. Oh iya iya benar benar. Ini ya. Ya, Nah, ini opsional nih di sini nih nanti opsional. nih. Nah, ini kalau nggak tahu kalau di Golang gimana nandainya. Kalau di TypeScript ini nih kasih tanda tanya gitu nih. Gimana? Atau intinya kita harus punya apa namanya? Indikator kalau ini nih opsional gitu. Oh, atau gini aja. Saya punya akal. Nah, ini kan Gimana ada tipe gimana? data nih. Ah. Nah, gini aja. Nah, Oh, iya 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 ya. ini Sangat sangat opsional. JavaScript sekali ya. Oke oke oke. Ya, Masa saya mau bikin pointer di sini, Pak? Masa gini? Kan kalau Golang gitu. oke Bisa oke. biar bisa nil. Oke, ya ini berarti sepakat nanti akan ada berapa properti ada 2 properti lah untuk Ya, support loginnya dan itu dikontrolnya dari mana? Dari front end ya. gitu Ini oke kan. lah. Ini berarti nanti kita bisa nyebut ini kan login by password. Login by Ya. password. Enggak, maksudku nanti kalau misalkan ini ya, kedepannya kita ada yang pakai login pakai apa namanya, single sign on Oh, Gmail kayak gitu-gitu. Biasanya kalau di ini nih terinspirasi sama Firebase. Firebase itu kan punya login by password, ada yang login by Gmail, login by Oh, apa gitu. ya Nah, ya. ini versi yang by Bypass. passwordnya nih. Oh, Entah loginnya pakai email atau username. iya ya menarik. Ya. Iya ya kebayang. Ada tuh kayak gitu tuh. Benar benar. Ya, oke. Ya harusnya nanti backend juga udah bisa tahu ya. Oh, ini yang dikirim email, ini yang dikirim username by propertinya. Iya, percaya Apa sama frontend gitu. ya berarti ya. Ya. Oke, nah respon badinya gimana kebayangnya? Nah ini nggak tahu nih kayak kemarin ke tadi gitu aja sih kayaknya untuk authentication-nya nanti kita coba explore yang pakai JWT gitu lah. Nah makanya di respon badinya itu ada message ya message ini ya message Sukses gitu aja. suksesnya gitu. Ya sukses login gitu misalnya.
kan terus datanya apa, datanya kita biasanya kalau namanya login pasti ada authentication metodenya apa kan, Hmm. entah itu session terus atau kalau misalkan backend frontend ya jadi biasanya pakai token kan JWT gitu. Iya. Nah, Berarti ini token JWT-nya ya. token ini isinya JWT nih gitu nanti. Nah, ini yang akan di store sama si frontend atau Sama mobile si lah front end ya. gitu ya. Nah, oke, ya Kenapa darimu. string atau JWT, Pak? Oh, Ya udah string aja gitu. oh iya ya. Sering ya. Oke, masa teman-teman juga udah tangkap ya token oke JWT. Oke, darimu ada dulu dua screen awal, register endpoint sama login. Kita masih belum bahas yang lain juga nih. Udah, Harusnya oke, aman. aman ya harusnya ya. Aman. Oke, kita lanjut ke halaman home screen. Home screen. Ketika udah sukses login, kita akan nampilin home screen nih. Terus ada di sini ada properti namanya. Terus ini ada recent chatnya gitu kan. Yap. Oke. Nah, kira-kira butuh endpoint apa aja nih Kak menurutmu Kak? Dari yang atas, ini masih berkaitan sama authentication nih. Application. Ya sebenarnya kalau kalau ini mulai kelihatan domainnya sih. Ini out login, out register. Nah, ini out juga nih sebenarnya kalau mau dibuatin domain-domainnya ya. Atau user ini sih. User atau profile Nah, sebenarnya. lebih ke authentication masih sama. Jadi dia kan buat dapetin profil kita kan yang udah login kan. Ini bisa slash ini atau slash profile gitulah. Oh ya, oke. Oke, kita coba ini ya list dulu ya. Ya. Ini kenapa? Nah, sini saya bantuin. Nah, gitu dong. Kalau kayak gini-gini nih saya lebih terbiasa, boy. Oke, kita duplikat dulu. Kita Ya. akan coba Loh, kamu duplikat juga? Jangan, kamu jangan dulu, jangan deh. Ya udah, aku udah. Ya wes delete punyamu. Ya punyaku delete deh. Nah, gitu dah. Oh, Ya, yuk. profile aja ya kita aja ya. Ya. Profile endpoint. Ini kayaknya nge-lag deh. Di tempatku masih ada 2 gitu, Pak. Oh, udah. Oke, lalu biasanya kalau kita ngambil data metodenya get kan. Ya, get. Terus nah ini bebas nih petnya mau profile atau me gitu. Nah, ya, profile lah. Profile aja ya, Profile biar menggambarkan ya. Oke. Request body-nya berarti kalau ini harus ada request header kan ya. Kalau misalkan ini kan. Iya, ini perlu ada request header ya. Request header dengan meminta token. Tokennya. Oke. Iya. Ini request. Tambah lagi berarti ini. Request header ya. Header. Kamu lagi ngetik. Ya, aku lagi ngeliatin ini, Bu. Nah, header. Oke. Nah, request headernya ada apa aja? Itu ya pasti ngebawa token aja sih, kebayangnya sih nanti sih. Ini kita coba bikin JSON juga aja. Nah, token yang hasil login tadi itu kita kirim di sini gitu kan. Ya. Token. Nah. Oke, ini kok request body sih? Oh, respon body, sorry. Ya, request headernya kita akan bawa tokennya yang hasil login tadi di sini gitu. Nah, request body-nya ya udah kita harusnya enggak ini ya. Enggak ada yang dibawa gitu maksudnya request body-nya. Request body gak ada. Enggak ada ya. Ya, metodenya juga get kan. Jarang ada Betul. get yang pakai body. Oke, nah respon body-nya baru kita balikin semua properti usernya tuh biasanya gitu. Nah, di user ada apa aja? Ntar coba kita lihat ya. Nah, bisa didikte Kak mungkin? Ada name, username, email. Udah. Password kan nggak perlu dikirim. Email, username. Ini kayaknya semua sama ini deh Kak. Sekalian Kak sama profile picture-nya. Satu objek gitu. Tapi di screen-nya kita belum ada ini loh. Oh, enggak apa-apa sih sebenarnya. Meskipun di screen-nya tidak ada, tapi kan paling enggak ini bisa di-reuse di tempat lain yang bisa jadi screen itu butuh profile gitu, profile picture gitu misalkan. Jadi biasanya ya udah kalau kita mau ambil profile data user ya semua objek user yang bersifat publik lah kita responin gitu sih di sini gitu. Kita sebenarnya perlu ada satu screen lagi tuh Ham. Ini Apa? bisa buat nextnya nih. Fitur onboarding. Oh. Jadi ketika baru masuk diminta untuk ini masukkan apa namanya
Oh ya, kok di WA gitu tuh. Betul Eh, betul. oh enggak jadi. Iya. Kenapa kenapa? Ya tadi aku mikir, ini kok belum masukkan nomor telepon, kan di WA pakai nomor telepon. Oh enggak, kita enggak pakai nomor Messenger telepon kan, kan, Messenger username ya. kan. Ya Username, ya ya. username. Ya, nah kebayangnya tuh semua objek usernya itu udah kerespon di profile ini sih, biar Ya, nanti boleh. ketika dipakai di tempat lain dan butuh profile udah gak perlu nambah lagi gitu. Berarti profil picture-nya bisa undefined dong. Karena kan nggak wajib ketika register. Oh ya ya, Bisa aja dia nggak undefined ada. atau string kosong aja sebenarnya, string kosong sih sebenarnya, Yang kosong. string kosong aja. Ya Ya, default boleh. value-nya string lah gitu kan, default value string apa gitu ya, string kosong. Boleh. Nah, apa lagi? Ada lagi nggak ya, name, username, profile picture? Sudah. Cek. Kalau dari discussion yang kemarin udah nge-cover sih itu. Udah ya. Oh iya, address. Satu lagi deh, address. Oh iya, ini kita ngecek database-nya bentar. Cek database-nya ada address sih tadi saya Ada cek. address, ada address. Address. Profile picture sama address. Ya. Oke, nah jadi ketika dia get profile nanti akan dapat data profilnya di sini lengkap gitu, profilnya, profile picture-nya, username, email address-nya nanti buat kebutuhan apa, screen-nya gitu. Ya. Nah, di sini buat nampilin nama gitu misalkan, nah itu bisa mau nampilin profile picture nanti juga bisa gitu sih. Nah, Ini aku update dulu ya. Dia pakai camel case. nah. Oh, gitu. Iya dong. Iya iya iya. Front-end suka yang camel case. Oh, termasuk request body-nya ya? Iya. Ah, iya, iya. Password confirmation. Kok double? Iya, ke double tuh kayaknya, ke duplicate kayaknya tadi. Bentar, gimana cara perbaikinya? Dihapus duplicate-nya itu. Oh, udah. Nah, oke, yang bawah juga tuh kayaknya. Oh, gak perlu. Enggak. Udah benar tuh di bawah. Oke, ya. Nah, balik lagi ke halaman home screen tadi. Nih, dia ada recent chats nih, Kak. Recent chats ini sebenarnya ngambilin kita udah ngechat siapa aja gitu sebenarnya kan. Ya. Nah, kalau dari desain database kemarin itu kita itu harusnya nyarinya ke si room. Kita udah punya room sama siapa aja gitu gak sih sebenarnya kan? Ini kan room kan sebenarnya kan kalau kita Ya. kalau kita apa related sama desain database kita Ya, kan. berarti ini bukan list of bentar ya, aku sambil lihat database-nya. Coba ini dong anu Muham ke database, nah biar teman-teman bisa lihat juga. Oh iya, sorry. Nah, iya ini list of rooms, benar, Rooms kan? bukan message. Bukan message kan? Bukan message, karena kalau ketika message bisa jadi aku ngobrol sama kamu deh, aku ngobrol sama Ilham, bisa jadi messageku yang bareng dirimu itu ada 5 dan nggak mau ditampilkan semua dong satu-satu di Ya, home kan, ya. di group by room. Di grouping by room, betul. Nah berarti benar, list Ngambilnya di of room kan? list of rooms jadinya. Nah. List of rooms di mana ada aku di sana, ada member ID di Iya, sana kan. ada yang ada member, kamu sebagai member juga di situ. Yes. Tapi ada message-nya juga nih Kak di bawah nih Kak. Tuh, Nah, latest message-nya ini Kak. latest message. Latest Berarti message, di ya. nanti ibaratnya kayak di join juga ke message yang room ID tersebut. ya, Ya betul. kan? Ya, ini ada room ID ya di tabel message. Sort by created add descending. Betul. Mantap. Ya. Langsung ngoding kita nih gitu. Ya. Oke, nah, udah kebayang ya jadi ya bentuknya gimana ya? Ya. Nah, berarti kita coba nih duplikat lagi deh, biar gak ini satu orang aja Ya. yang duplikat Kak. Kamu aja yang kerja, saya mau liatin. Waduh. Kan kemarin di episode kemarin saya yang mindahin wireframe-nya. Ini terlalu gede untuk di duplikat. Kecilin dulu. Oke. Aduh. Nah, nama endpoint-nya itu berarti bentar. Kita ada ini ya. Berarti chats gitu kah berarti ya? Endpoint chats. Prefer chat atau rooms ya? Oh iya, Get rooms, all sorry. rooms sebenarnya ini kan. Rooms. Betul. Rooms endpoint. Jangan belakangnya bisa aja ada room tapi tampilannya kita sebut chat gitu Chat, kan. ya. Berarti ini rooms gitu kan. Rooms gitu aja. Ya, metodenya get udah bener tuh. Ya, metodenya get ya, metodenya get terus request ya, header tetap ada tetap token. ada bahwa Kalau gitu token. kalau gak ada tokennya
backend nggak tahu kita siapa. Ya kan? Ya, ya, betul. Jadi roomnya siapa yang mau ditampilin nih gitu kan. Betul. Nah, ini nih Body, sekarang skip, request. bodinya. Ya request respon body. Request Nah, body gak ada kan? bentar. Request body ini bisa jadi nggak tahu ya kalau chatnya banyak, kita perlu ini nggak sih, Kak? Pagination gitu nggak sih, Kak? Perlu nggak? Oh itu bukan body berarti Pak. Iya, param, param, param. Di paramsnya ya. Paramsnya ya. Jadi kita kadang kan bisa jadi kita udah chat sama 100 orang tapi kan 50 dulu dah ya, ditambahin terus di scroll ada paginate-nya dan lain-lain gitu kan, harusnya kan. Iya. Masih Tapi ini masih kayaknya kita agak ada pagination nih kemarin nih UI-nya nih. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sediakan. Atau kita gak perlu handle pagination dulu. Ya gak perlu dulu deh. Gak perlu ya, gak perlu ya. Tapi kita coba di nextnya. Ya. Nah, kalau tanpa pagination, Biar request body-nya episodenya panjang. kosong. Biar episodenya panjang. Iya. Oke, berarti ya karena kita mau get rooms-nya aja, berarti ya udah request body-nya harusnya nggak perlu ada gitu, nggak perlu ngirim apa-apa. Nah, di ini nih di Respon body. respon bodinya nih. Nah, kebanyakan karena kita mau get rooms-nya, berarti objek utamanya tuh bisa harus rooms-nya dulu nih, Kak. Ya, Ini. itu array itu. Oh iya, benar Data tuh benar. array. Betul. Array of room. Array of room, benar. Ini array. Lalu Nah, itu dalamnya objek. Objek. Nah, enak ya, coding di sekali draw. Ya. Nah, di rooms itu ada apa aja? Coba kita lihat lagi di listener base-nya. Iya, ada name room-nya sama type-nya doang nih sebenarnya, di direct atau group gitu kan. Ya. Oke, nah berarti properti utama yang di responnya itu ya group name-nya, ini name-nya. Terus ini ada type-nya. Group type-nya ya. Nah, harusnya data utama room-nya ini doang nih. Room name, ntar ya. Room name-nya type. Oh, direct atau group ya? Direct atau group, betul. Direct atau group. Name-nya apa? ID Pak, ID Pak. Oh iya. ID buat di front end buat ngerender listnya. Lupa. ID ini integer sih biasanya. Bentar aku agak lupa ya. Room name-nya apa ya? Room name tuh ini Kak. Kalau dia group berarti ya group name-nya. Tapi kalau direct itu kita hardcode gitu Kak. Username-mu underscore username saya gitu. Oh, tapi itu tidak akan ditampilkan ke front end kan? Bukan untuk ditampilkan ke user. Enggak, atau nullable tuh sebenarnya bisa. Tapi kalau di sini di desain database kemarin kita karena not null, nah itu berarti ya udah diisi username siapa dan siapa dari di satu room itu gitu. Nah itu tetap bisa lah gitu. Tapi secara UI kita enggak kalau dia itu direct kita enggak pakai name ini kan. Karena itu kan ya masa chattingnya Aka Ilham gitu kan. Ya, harusnya kan kalau dari POV ku ya, ya udah nama orang yang aku ajak ngobrol itu Ilham gitu kan. Betul. Oke, nah ini room ID name type. Type ini jangan string, Mbak. Apa? Ada yang namanya enum. Ini kamu ngetiknya bisa gini nih. Apa? Direct atau gimana? Apa satunya? Group. Nah, gini. Ini TypeScript ya. Enggak berubah di saya. Udah aku ngetik. Lagi loading kayaknya. Oh. Kamu kalau pindah-pindahin gitu aku agak nunggu beberapa detik itu baru berubah. Ini sampai sekarang belum berubah loh. Hah? Masa? Iya, direct atau udah. Nah, kalau saya ngubah muncul gak di situ? Muncul. Ya dari tadi udah muncul, Pak. Ada apa nih dengan Excalidraw? Atau laptop saya? Atau laptop Ilham? Oke, nah nextnya kita butuh munculin apa nih Kak di sini? Oh ya nih udah nih baru ke ini ke ubah di sini. Baru sekarang. Delaynya agak lama ya Pak ya. Ya. Nah di home screen tadi di recent chats-nya ini kita butuh apa nih Kak di sini Kak? Butuh latest message-nya ya. Latest message-nya itu adalah siapa? Sebentar. Enggak, itu bukan. Ilham Surya Pratama itu kan dengan siapa kita member ID-nya. Itu harusnya di member ID-nya itu. Betul. Nah, siapa yang ngirim? Nah, ini ya member ID ya. Berarti kita di sini itu akan member ID kan ini kan bisa jadi ada dua kan Kak? Dirimu dan temanmu gitu. Ya enggak sih? Iya, itu kayaknya perlu kamu langsung kasih tahu dia di back end deh, Ham. Oh, balikin si member yang bukan dirimu gitu ya. Iya. Oh, iya. Berarti ini kan member aja, berarti objek aja sih kalau cuma satu nanti. Gitu ya sih.
Nah, Aku lagi mikir. Member. dan gak tau ya, kalau menurut saya sih tetap ini ya, tetap eh nge-return array gak sih Enggak, membernya. harus tahu yang ini, harus tahu yang chatting sekarang tuh siapa gitu. Iya, cuma kan bisa divalidasi dari front endnya, di ditelusuri lah array-nya nih mana nih yang bukan ID Anjir saya gitu kamu ya. ya ini bisa lah nanti, nah di ini ya kita coba balikin Chat terakhir. sorry, member yang chattingan sama kita. Iya dong. Oh, enggak jadi lanjut. Iya Ya. kan. Nah bayangannya, karena kita mau balikin member atau profile, ini kita bisa balikin semuanya gitu di sini kak. Kita pakai objek membernya gitu di sini. Nah gini kak, bayang nggak? ID-nya Pak, ID. Iya, dari tadi kita nggak pasang ID loh. Iya, makanya. Gak apa-apa. Nah gini. Ya, boleh. Nah jadi ini siapa nih yang chattingan sama kita nih di room itu gitu kan. Ini berarti bisa undefined dong. Bisa nul. Kalau grup, Kenapa? kalau grup Kalau grup bisa undefined, betul. nggak butuh member ini. Gak perlu member. Dengan siapa? Kita bukan dengan member, tapi dengan grup. Tapi list of membernya kalau grup nanti endpoint yang berbeda kah? Atau gimana nanti? List Oh, of oh iya kayaknya endpoint yang berbeda sih. member Kayaknya. berbeda. Kalau Domain mau yang tahu berbeda, group slash members gitu Ya, misalkan. Ya, itu ya itu bisa sih nanti sih. room/members gitu. Ya. Ini berarti atau undefined ya. Oh ya, membernya ya. Oke. Ya. Membernya ini udah nih, harusnya kalau dari UI-nya mau pasang foto, nama udah bisa. Ya kan? Nah, Ya. sekarang latest message-nya Message di sana. gitu. Nah, message-nya apa? Kita bikin objek lagi nih di sini nih kebayangnya. Oh, ini ada yang kurang, Pak. Apa? UI-nya, Pak. Apa? UI-nya? UI-nya justru yang kurang. Apa tuh? Jadi kita coba ke UI dulu deh. Oke, mana punyamu? Kursormu. Oke. UI yang home screen ya, ke home screen kita. Ya. Udah. Saya udah Nah. ngikutin kamu. Jadi di recent chats ini itu kan ada Ilham Surya Pratama. Ya. Berarti kan itu rooms, ini POV ku ya. Ah. Berarti itu rooms di mana aku ngobrol sama Ilham Surya Pratama. Nah, di bawah itu ada yuk lari pagi gitu kan. Ya. Nah, yuk lari pagi itu siapa yang ngirim? Itu dua hal yang berbeda loh, ya kan? Loh, bisa kamu, bisa saya kan? Iya, makanya itu perlu tahu. Secara UI chatnya ini perlu tahu siapa yang ngirim. Coba deh kamu ingat-ingat di WA. Oh ya, ada Mi gitu ya kalau nggak salah. Nah, Oh atau Ilham atau ya. Ada. Oh iya, kayaknya ada deh ya, benar. Ya. ada. Nah itu sebenarnya ya lagi-lagi bisa compare by ID-nya gak sih sebenarnya kayak gitu. Kalau Enggak, kamu tinggal ini kalau ngomongin kita perbaikin UI-nya dulu deh, ya. Oke. Saya sambil lihat yang message ya. Message kan ada sender ID tuh kak. Kenapa? Di message kan ada sender ID kan nanti kan. Di message ada sender. Iya, itu maksudku. Nah itu ya pakai itu. Tinggal di mapping aja siapa tuh gitu. Betul. Nah UI-nya dibenerin dulu deh biar kebayang. Makanya. Ini Ya. Samsul. Nah. Ya. Oke. Oke, kebayang. Ya, tapi kalau berdasarkan UI yang chat room tuh itu Ilham. Ya udahlah. Ilham. Gitu ya. Ya bebas. Ya, yuk. Oke. Aduh, oke, mau delay ya. Oke. Nah, berarti kan nggak masalah dong mau itu apa? Ada tambahan UI-nya, berarti kan kita tetap balikin si latest message-nya apa gitu kan. Ini name yang sama berarti ya. Nah, di message-nya itu ada apa kah? Ya, kita pasti balikin ID ya. ID message-nya lah. Takut kelupaan. Ada ID,
ada body, sender 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 ID ya dia. sendernya langsung ini aja, langsung di embed aja. Siapa tuh sendernya tuh? Hmm? Langsung di embed aja ID-nya siapa. Oh, kayaknya nggak perlu sih untuk di message ini karena cuma compare ID-nya doang kan. Kenapa? Cuma cuma apa? Cuma Perlu, Pak. compare Kalau ID-nya dong. kalau lebih dari satu ntar, misalkan kamu ke grup gak skill ininya, responsnya. Kalau ke grup, Iya, mana tahu aku sender ID, misalkan sender ID 5 nih. Siapa tuh sender ID 5? oh namanya dong. Kenapa? Namanya. Perlu nama paling enggak. Ya udah, Oh. kamu sender, Oh iya di ada dalamnya U-nya. ada ID sama name-nya. Oh, berarti tetap objek kan bentuknya kan? Tetap objek. Nah, kalau misalkan itu kebetulan ID yang sama dengan ID ku yang Punyamu. login, ya diganti U gitu, jangan AK Oh ya gitu. ya benar benar benar. Iya 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 iya. Tapi Ini tetap perlu di mapping, perlu ini di siapa mapping ya. gitu. Ya. ID-nya apa, siapa gitu. Khawatirnya nanti ketika udah mau di scale ke yang grup chat. Grup chat. Nah, aku taunya cuma ID 1 sama ID 1 aku, ID 2 kamu. Iya iya. Tapi ada ID 3 ini siapa nih gitu kan. Siapa betul 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 betul. Iya iya betul betul. Nah, ini apa sender atau Kalau objeknya apa ya? istilahnya kita ke sender sih kemarin Sender di ya berarti message ya. ini. Ya. Sender. Berarti ada objek sender. Sebenarnya propernya sama kayak user dong ini sebenarnya. Iya, heeh. Nah, ini harusnya nanti akan gini. Nah, nah sender ID-nya berapa? Oke. Lalu sender ada apa lagi dia kemarinnya? Message, body ya. Content. Apa sih kah? Apa? Message-nya. Body. Oh, body. Ya, Sama ini, created ad. ya, Itu ada tanggal kan? Bentar ya. betul Aku betul. Cek UI-nya. Ya, Iya, ada create jam. ad. Paling nggak. Created ad bisa langsung dikirim. Ini daytime ya gitu ya. Ya. Oke. Nah, Bisa cover gak nih ya? Kira-kira. ini harusnya udah Nah, bisa cover sih. Cuma aku ada propose buat ngerapihin ini, tapi habis ini kita coba cek dulu. ya harusnya udah, kayaknya udah ya. ID oke. Name tadi ininya ya, nama grup atau Nama, ya. Heeh. Terus type direct atau grup, oke. Itu harusnya nanti akan mungkin ada UI yang berbeda kalau dia direct atau grup gitu, ya kan? Mhm. Terus ada Member member. yang undefined kalau dia type-nya grup ya. Mm-mm. Terus ada message. Terus ada di dalam message ada sender lagi gitu untuk nampilin si U atau namanya. Terus body created ad. Nah, Apa? oke, ini udah ke cover kan? So far ya. Nah, saya ada mau propose. Kayak Gimana? gini. Biasalah ya, frontend kalau lagi bahas EP kontrak kan suka nego-nego sama backend kan. Gimana? Untuk mengaringi pekerjaan. Enggak, ini biar rapi gitu loh. Ya untuk teman-teman backendnya Aka ya kalau yang mendengar ini ya. Kalau dia banyak-banyak nego berarti dia pengen kerjaannya lebih dikit loh. Enggak, saya tuh kalau di kantor tuh suka ngalah gitu ya. Aduh, Ya gimana? tadi mau ngomong apa? Aku lupa kan. Oh ya, gini. Ini kan, nah kita coba, mungkin ini kita belum bahas ke yang grup, tapi kayak gimana caranya biar responsnya ini juga ketika ditambahin case grup dia juga works gitu ya. Iya. Nah aku pikirnya gini ini yang nggak oke menurutku adalah field member. Oke. Kayak membingungkan ketika kita lihat lagi membernya apa, maksudnya kok ada member di luar terus ada sender gitu kan, apa nih bedanya, langsung bingung gitu kan. Nah Oke. sedangkan member ini kan tujuannya itu adalah memberi nama pada room yang direct Betul. dan profil picture-nya Betul. yang direct gitu kan. Betul. Nah proposeku adalah kita bahas name dulu ya. Name ini jadi bayangin di back end kalau misalkan dia itu grup, ya udah name-nya ini name grup. Nah, Ya. kalau misalkan dia itu adalah direct, name-nya adalah membernya, Member.name-nya. member.name-nya. Iya. Jadi kayak front end nggak perlu tahu, yang penting ini room name-nya yang harus aku tampilkan. Oh, oke. Nah, terus aku baru ingat juga ada profil picture-nya dong. Atau jangan kita ngomong profil picture, ada room picture-nya biasanya. Oh, Kalau grup.
Ya, Ada picture-nya juga kalau grup ya betul kan. betul Grup betul betul. picture di Betul grupnya betul. itu picture-nya apa ya kan. Iya, iya. Nah, Kurang dong di sini nah database-nya. apa? Di database-nya kurang dong. Nah kan kita belum bahas. Oh iya. Ya, grup. Enggak, nanti kita tambahin pas bahas grup aja. Tapi Oh kita iya siapin iya dulu iya. aja ininya Ah, nih. iya iya iya. Oke oke oke. Nah, ini ada picture. Apa nyebutnya? Picture room picture Room saudara ya. picture. Ya. Biar gak kebalik sama. Nah, ini string. Nah, kemudian room picture ini ya, kalau misalkan case-nya itu direct, Di akan diambil dari member profil picture-nya. Oh, Tapi ya. kalau dia itu grup ya, akan diambil dari room picture-nya emang. Oke. Ya, kebayang. Bisa tuh kayak gitu tuh. Bisa bisa. Jadi secara data response data ya, ini bayangin aku hapus dulu ya, kan bisa di Ctrl Z ya yang member ya. Nah, Bikin satu aja di bawah. apa? Properti lagi lah kalau mau bikin bikin. Oh, di Kopas maksudnya. Enggak, nambah aja properti baru. Nambah properti baru apa? Buat apa? Kamu mau ngapain itu? Mau ngapus yang member sementara. Oh, Ini kita ya. bisa lihat ini oke apa enggak gitu. Ya, Nah, ini member aku hapus kan. Udah berubah gak di tempatmu? belum. Sudah. Ini kenapa sih sekali draw sumpah? Udah saya Nah, hapus sendiri. oke. Ya, Nah, ini oke. kan secara secara data kita belum bahas ini nge-cover apa enggak ya, tapi kayak Ya, secara data ini kayak to the point gitu kan. Oke, oke. ini kita get all rooms gitu kan. Get Betul. all rooms yang aku punya, yang user punya Hmm. ya kan, yang lagi login. Ada name-nya, berarti itu name room-nya. Terus ada room picture-nya yang harus ditampilkan apa nih di buletannya itu kan. Ya. Terus tipenya ini apa? Direct atau group? Hmm. Ya mungkin nanti ada bentuk-bentuk UI yang agak berbeda lah kalau misalkan dia itu eh apa namanya? Direct atau group gitu Ya. kan. Nah, kemudian message terakhir di sana itu apa? Ya. Ya ID-nya apa, pengirimnya siapa, bodinya buat ditampilkan, terus Hmm. tanggalnya. Udah clear. Kayak Oke. bayanganku kalau misalnya kita minggu depan nih atau 2 minggu lagi kita Bikin lihat grup. lagi, kita lihat si respons ini, itu kita akan tetap inget. Ya. Ya, ya, Nah, ya. kalau yang member tadi aku Member, ya, khawatirnya kayak betul betul. ini kok ada member di luar, member ada Ada sender, sender. apa nih maksudnya nih gitu. Ya Oke. itu sih. Berarti room name-nya customable juga kan ini kan? Bisa nama ininya, nama grupnya, kalau grup, Heeh. tapi bisa nama orangnya, Iya. gitu kan? Nah, itu diselesaikan di servisnya Iya, backend. ya. Oh ya, make sense sih. Bisa Iya bisa kan? bisa kayak gitu. Iya. Iya. Biar apa service layernya kalau clean architecture biar agak tebel dikit gitu. Gitu ya. Ya kamu ya itu kan ya teman-teman backend ya. Ya, ya. Ya, ini tapi harusnya lebih oke sih dengan respon seperti ini sih sebenarnya. Lebih simpel juga, terus scalable juga ke depannya gitu kan. Dan Ya. tidak apa ya, tidak membuat salah paham lah. Ya, Betul, betul, ya, betul. itu yang paling penting tuh. Ya. Nah, harusnya dari sini oke sih untuk yang home apa tadi? Home screen ya, Home screen, ya. home screen. Oke, Home home screen harusnya udah cover semua. Jadi di home screen kita ada 2 endpoint tadi, profile, terus kita ada sama satu room. Oke. Nah, kita bisa lanjut lagi ke ini ya, ke next ya. Ini durasi video udah berapa lama nih? Ini udah berapa? Pak Hafid, tolong Barusan durasi. sih ya, wah ini kayaknya durasinya juga udah cukup lama ya. Jadi kita bahas 3 screen aja udah cukup lama ininya. Gimana? Ini part 2 berarti. Diskusinya ya. Kayaknya kita untuk next screen yang belum dibahas kayak ada friends screen sama chat room screen. Itu kayaknya bisa di part 2 ya. Part 2 aja ya, Ya. biar gak kelamaan juga ya. Betul. Ini kayak meskipun ada sisanya 2 screen, bisa jadi endpointnya ada 3 atau 4 gitu. Iya, ini kan ada filter, ada search nih. Ada search. Terus filter friend list. Betul. Ya kan? Friend request. Ada iya kayak kayak Iya list kan? request, nge-ACC juga. Betul, banyak ini. Nge-ACC reject kayak gitu-gitu kan. Masih banyak di sini. Ya. Terus di chatnya juga ada list of Listnya. chats di sebuah room, terus message, ya kirim message ya kan. Betul. Ya. Terus ada konsep scene. Kita belum bahas itu ya. Oh, belum ada. Konsep scene ya. Dilihat udah Fitur-fitur deliver dan tambahan. lain-lain gitu kan. Ya, itu mungkin fitur Ya. tambahan lah ya nanti ya. Ya, itu fitur tambahan nanti di sini. Dan ini belum ada centang-centangnya juga loh di Iya, sini. belum ada ya. Kita belum bahas sih kemarin Oke. pas wireframe.
Oke, ya kayaknya untuk sisa screen-nya itu kita bisa bikin part 2 aja karena durasinya udah cukup lama ini. Lumayan ya 50 menit Iya, juga. makanya kita Masih ngobrol lah. 50 menit loh. Iya, iya. Ini kalau dibuat meeting di kantor nih udah Iya, ya betul. Tapi kan kalau kalau di real case-nya kan biasanya gak tau ya, ya mungkin bisa asing dan lain-lain bisa iya gitu kan kadang kan. bisa asing Kadang sebenarnya. yang back end bikin eh, beberapa endpoint-nya dulu, ini baru Skemanya direview gitu ya kan. di pull request. Biasanya kan ada ini ya, ada entah nanti pakai apa? Open API lah, apalah Ya, skema-skema kayak betul gitu betul. di Atau ditulis di kirim dokumen terus tulis di-share dokumen, lah ke share squadron-nya. gitu. Kemarin saya bikin ini nih untuk endpoint aplikasi chatnya gitu. Nah, terus Ntar tolong tolong review review. kalau ada pertanyaan coba asing, kalau Ya, ternyata agak panjang, agak ribet, biasanya oh ayo kita didiskusiin, di huddle meetingin. gitu, langsung Ya, meeting gitu kan. betul Ya. betul. Ya. Oke, ya sisanya Hmm, part 2 ya. Part 2 ya, tunggu di part 2. kalau rame lanjut part 2. Ya, ya, ya. Ya, oke kalau gitu thank you Ilham yang sudah menemani bikin endpointnya. Uh. Next kita lanjut part 2. Thank you juga teman-teman yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you. Thank you, thank you. Jangan lupa like, subscribe guys.